Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro People, sesuai janji aku kemarin, di video kali ini kita akan belajar hitung HPP dari undangan Hangtag Label kemarin. Jadi teman-teman sebelumnya bisa lihat video aku sebelumnya yang kemarin bikin undangan 500 piece dalam sehari gitu. Nah di grup itu, di grup WhatsApp, banyak yang nanya itu HPP-nya berapa, terus jualnya berapa. Di sini untuk harga jual sendiri variatif ya teman-teman. Ada yang jual 1000-an, ada yang 1500. Terserah teman-teman mau ngambil keuntungan berapa. Yang jelas teman-teman bisa tahu dulu nih modalnya tuh berapa sih untuk membuat undangan label seperti yang saya bikin kemarin gitu. Disclaimer dulu teman-teman, harga modal itu atau HPP itu biasanya berbeda-beda tergantung bahan yang kita gunakan dan merek-mereknya. Contohnya aku kemarin pakai kertas brief card yang ketebalan 160. Kalau teman-teman pengen pakai kertas BC atau brief card yang lebih tebal, pasti harganya lebih mahal juga. Atau teman-teman bisa dapetin harga-harga yang lebih murah, contohnya beli di online shop atau ya di mana aja, nggak usah di Takahiro juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Oke, di sini kita akan bedah dulu nih kertas yang kemarin aku pakai. Ya kita mulai dari kertas dulu ya. Kertas yang aku pakai itu aku pakai kertas BC atau brief card. Nah kalau teman-teman lihat aku tuh pakai yang di mana ya? Itu punya sejual juga. Mana ya? Nah ini kertas brief card 160 GSM terus untuk 60 gram lah ya gramasinya. Di sini tuh kertas F4 650 per pak. Satu paknya tuh isi 50 ya. Oke, di sini kita catat dulu aja teman-teman biar nggak pusing gitu ya. Ini kita kertas brief card F4 Oke, di sini kita udah dapat dulu bahan utamanya yaitu kertas ya, karena ini bukan pakai belangko teman-teman. Kertas brief card itu satunya tuh tadi 650 ya. Teman-teman bisa cari yang lebih murah atau beli yang di beda toko ya, tergantung teman-teman, tapi nggak akan jauh beda gitu ya. Kertas brief card F4 itu 650 per lembar. Nah, satu lembar itu bisa jadi 2 undangan. Jadi 650 dibagi 2 undangan sama dengan kita bagikan menggunakan kalkulator ya. Ini 650 dibagi 2 325. Oke. 325 per piece undangan ya. Oke, ini kita udah dapat ininya nih. Teman-teman bisa sambil dicatat juga biar dapat ilmu lebih atau pengetahuan juga ya. Oke, di sini kita udah dapat modal kertas brief card-nya. Lalu kalau kita lihat lagi gambarnya yang kemarin atau videonya itu kita menggunakan juga yang namanya untuk cetak tuh tinta ya. Nggak, karena kita cetak nggak pakai tinta. Oke, di sini kita masukin tintanya ya. Nah, tintanya teman-teman bisa pakai tinta original, tinta anti UV, tinta art paper, terserah teman-teman. Itu aku bikin pakai tinta anti UV atau tinta dye base original ya. Nah, si tinta yang aku pakai itu kemarin itu hampir habis 1 botol tinta ya. Kita coba cek tinta yang aku jual itu berapa. Nah, aku pakai yang ini yang warna hitam itu kemarin hampir habis 1 botol ya. Tapi nggak terlalu habis juga. Kita asumsikan untuk 500 lembar itu habis 1 botol. Dan by the way kemarin tuh karena undangannya warna hitam, jadi ada beberapa faktor ya. Undangannya tuh warna hitam, jadi ya habisnya tuh warna hitam. Kalau misalnya warna undangannya cerah mungkin gak terlalu banyak makan warna, tapi karena kemarin ngeblok warna hitam, otomatis jadi banyak kepakainya warna hitam juga dan hampir habis 1 botol tuh. Nah kita asumsikan aja untuk pembuatan 500 piece undangan itu habis 1 botol tinta ya 100 ml dengan harga yang aku jual tuh 42.000. Teman-teman bisa pakai tinta yang harga 20.000, 25.000, itu bisa mengurangi HPP juga gitu ya. Sini kita masukin aja harganya ya, tinta anti UV itu 42.000 per botol. Nah itu 42.000 tuh bisa untuk 500 undangan. Berarti cara menghitungnya adalah kita bagikan dulu 42.000 dibagi 500 undangan sama dengan 84 ya per pieces-nya. Kita tandain lagi di sini pakai RP. Kita warna apa lagi? Warnain aja gitu biru. Ini aja deh ya, biar teman-teman bisa bedain. Oke, di sini kita udah dapat harga kertas dan juga harga tintanya ya. Selanjutnya apa aja sih yang kemarin aku pakai itu? Kita pakai juga tali rami ya, atau yang gampang deh plastik. Kemarin tuh aku pakai plastik beli di toko plastik dekat aku tuh plastik OPP itu tuh 7.200 per pak. Satu paknya itu isi 100 teman-teman. Jadi kita bagikan 100. Harga plastiknya aja itu udah 72. Lalu kemarin tuh kita pakai juga tali ya untuk nali labelnya atau hangtagnya gitu. Oke, di sini kita masukin juga tali rami atau tali serabut kelapa. Nah kemarin tuh karena segulungnya tuh lumayan banyak dan itu kan bisa dibagi jadi 2 atau 3. Jadi tuh kemarin aku asumsikannya itu 10 rupiah teman-teman ya.
karena yang hitungnya agak susah juga sih buat tali kemarin, karena masih ada sisa agak banyak juga dari satu roll gulung itu, dan aku nggak akan mungkin dipotong-potong satu karena itu tali itu masih aku pakai untuk kebutuhan percetakan yang lainnya seperti bikin kalender dan lain-lain gitu. Jadi aku asumsikan aja tali serabut kelapa itu Rp10 dan teman-teman kalau punya hitungan sendiri boleh di-share aja di komentar. Nah di sini kita udah dapat nih hitungannya gitu, kita nggak hitung yang lain, udah nggak hitung pelubang kertas karena pelubang kertas itu aku mikirnya benda yang wajib kita punya untuk bikin label gitu. Jadi kita nggak masukkan ke hitungan HPP-nya, itu masuk ke alat ya, alat produksi seperti printer. Nah, jadi tinggal kita aja total teman-teman. Nah, kita total ya, total HPP-nya. Tinggal kita tambahin aja undangan label. Total undangan label itu kita tambahin nih dari mulai kertas brief card-nya dulu. Kertasnya tuh ntar ada 2 soalnya. Iya ada 2 ya. Maksudnya tuh satu lembarnya itu kan bisa 2. Nah, itu belum sama yang kecilnya, teman-teman. Berarti di sini kita tambahin lagi. Nah, yang 2 itu yang ada yang paling kecil di depannya. Nah, itu tuh satu lembar tuh bisa jadi berapa ya? 14 atau 15 gitu. Aku lupa, kayaknya sekitar 15-an ya. 15 ya. Kita bagi lagi di sini. Lupa, sorry. 650 bagi 15. Rp43. Nah, di sini tuh ini buat yang cetakan yang kecilnya ya teman-teman ya, yang paling depan loh itu loh. Di sini udah kehitung ya semuanya, tinggal kita tambahkan saja teman-teman. Di sini dari kertas brief card yang gede dulu 325 tambah, kelihatan nggak sih aku sini, tambah kertas brief card yang kecil buat paling depan 43, tambah cetakan tintanya 84, tambah packing plastiknya, tambah tali raminya, nah serabut kelapanya. Oke. Nah, jadi total HPP-nya tuh 534. Nah, ini tuh masih hitungan apa ya? Aku yang hitung dan HPP yang aku bikin. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan bahan yang berbeda, itu bisa di-press juga lebih murah. Contohnya, teman-teman pakai kertas brief card yang non merek atau yang lebih tipis, atau nemu tempat grosiran kertas yang emang murah. Lalu tintanya itu bisa teman-teman akalin pakai tinta yang non merek atau tinta yang bukan ori Epson. Itu ada juga yang online jual sekitar 20.000, 30.000, dan ya banyak banget faktor-faktor yang emang teman-teman bisa nge-press lagi undangan label ini. Lalu HPP ini juga bisa lebih besar juga kalau teman-teman misalnya ada banyak requestnya. Contoh kemarin itu kan cetaknya satu sisi ya. Kalau teman-teman cetak 2 sisi ya, misalnya depan belakang pengen berwarna atau banyak tulisan seperti masukin apa ya, peta undangan, foto mempelainya juga pengen masuk juga gitu kan, itu bisa teman-teman dikalikan 2 di bagian tinta dye base-nya. Nah, jadi untuk HPP ini aku yang hitung dan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk marginnya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, kalau aku cek di marketplace itu teman-teman bisa lihat harganya itu udah mulai ancur banget. Ada yang jual 600, 650, 700, bahkan 1000 juga ada lah ya. Tapi rata-rata untuk undangan label itu 1000. Nah, dari 1000 itu contoh aja kemarin aku jual 1300 atau 1000-an lah. Kita masukin aja asumsinya 1000 aja. Dari 534 kita jual 1000. Kita dapat margin 466. Nah, 466 ini adalah keuntungan dan juga tenaga yang kita pakai untuk membuat si undangan label ini. Jadi jangan sampai tenaga kalian itu gak dihargain gitu. Jangan sampai kalian kayak dapat untung cuma 50 perak, 100 perak, ngapain kerja bakti gitu. Kita kan juga cari makan ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa orderan undangan harganya nggak masuk, itu jangan diterima aja teman-teman, karena ya rezeki pasti ada aja lah gitu ya, nggak cuma dari sana doang gitu. Jadi kalau teman-teman emang struggle dan pengen ambil aja, silahkan, itu balik lagi ke keputusan teman-teman. Nah, buat aku sendiri kalau misalnya kita jual 1000 itu dapat keuntungan 466 ya. Dari 466 ini kali kemarin 500 contoh, dapat keuntungan sekitar 200.000. Lumayan kan ya, dapat undangan 500 piece, keuntungannya 233.000 dalam sehari, dan yang kerjanya juga banyak ya. Ada berapa orang yang harus dibayar gitu. Nah, jadi baik lagi ke teman-teman kalau teman-teman mau jual undangan gitu. Dan disclaimer lagi, ini baru hitungan dari aku, teman-teman bisa memprediksikan atau menghitung-hitung lagi sesuai bahan baku dan bahan-bahan yang teman-teman gunakan gitu. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Oh, ini undangannya di sini. Saya Kotak Air pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar atau diskusi di grup WhatsApp ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.